Selain membuat kalimat pernyataan, tentunya dalam hidup ini kita ada kebutuhan untuk membuat kalimat pertanyaan ya atau kalimat tanya gitu kan. Nah, di sini kita coba ya menjajal menggunakan tenses dasar untuk membuat pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia, kalau kita mau bikin pertanyaan, itu kan biasanya ada kata tanya, kemudian isi pertanyaannya apa gitu kan. Nah, cuman sekarang kita coba bikin 2 kalimat dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, "Kamu sudah tidur?" Gitu kan. Nah, terus jawabannya, "Saya sudah tidur." Nah, sudah tidur di pertanyaan sama di jawaban sama kan urutannya kan? "Kamu sudah tidur atau belum?" Atau "Kamu sudah tidur?" Tanda tanya. Jawabannya, "Saya sudah tidur." Nggak ada perubahan posisi kata-katanya. Kalau dalam bahasa Inggris dia berubah ya. Kalau untuk pertanyaan sudah seperti ini berarti pakai tensesnya apa? Perfect tense, ya kan? Karena dia mau menekankan sudah atau enggaknya, maka dia pakai kata have nih. Jadi bentuk pertanyaannya kalau dalam bahasa Inggris, "Sudah tidur belum?" Atau "Kamu sudah tidur?" Maka pertanyaannya, "Have you slept?" Kata kerjanya berubah jadi verb 3, terus depannya dimulai dari have, kemudian tadi subjeknya, nanyanya ke siapa gitu kan, "Have you slept?" Nah, jawaban orangnya yang menjawab gitu adalah, "I have slept." Dibalik kan berarti kan, penempatan antara have sama subjeknya. Dia jadinya kalau di pertanyaan tadi have duluan, kemudian pronoun atau subjek gitu kan. Kalau di jawabannya subjeknya duluan baru have gitu, terus baru kemudian verbnya lagi. Dan jangan lupa verb 3 kalau perfect tense. Contoh lainnya lagi kalau untuk membuat pertanyaan present tense ya. Misalnya kita mau nanya, "Kamu kerja?" Gitu kan atau "Apakah kamu kerja?" Gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bisa tuh ya, "Kamu kerja?" Tanda tanya udah cukup atau ya, "Apakah kamu kerja?" Kalau dalam bahasa Inggris nggak begitu, dia ditambahkan dengan kata do. Jadi kalau mau nanya, "Apakah kamu kerja?" Dalam bahasa Inggris jadinya, "Do you work?" Nah, ini bentuk simple present ya, "Do you work?" Kalau dia subjeknya he, she, it jadinya does. Does she atau does he atau does it work? Kalau they, we, sama you pakainya do. I juga sama pakainya do, ya kan? Nah, yang tadi cuman he, she, it aja yang does. Atau kalau nama ya, subjek gitu misalnya ada nama orang gitu, Sarah misalnya. Nah, does Sarah work? Pakainya does. Atau misalnya ada suatu brand gitu kan, Google misalnya. Jadinya tetap does ya. Does Google work? Jadi ini kan subjek gitu. Nah, itu pakai does. Kalau misalnya kita mau nanyanya itu dia kerja atau enggak tuh udah lewat gitu ya, dulu atau kemarin pokoknya intinya udah lewat. Nah, berubah nih do-nya atau does-nya, berubah jadi did. Did you work? Atau did she work? Kalau misalnya kita nanya justru di masa depan nih, misalnya kapan-kapan bakal kerja nggak? Ya berarti kita nanyanya will you work? Kalau misalnya dia lebih cepat gitu maksudnya lebih terencana, kita bisa ganti jadi are you going to work? Nah, kalau misalnya subjeknya he, she, it ya, is she misalnya kan, is she going to work? Nah, itu tadi contoh membuat pertanyaan dalam beberapa tenses dasar. Contoh-contoh lainnya harus bisa dicari lagi ya di sekitar kita dan juga dicobain, jangan lupa dipakai. Ini memang tenses itu kelihatannya agak ribet ya karena dia ada aturan gini-gini, tapi yang namanya bahasa itu sebenarnya, bahasa apapun itu kalau kita belum pernah akrab ya kan, belum belum familiar gitu dengan bahasanya memang pasti ada keribetan. Orang asing belajar bahasa Indonesia juga akan merasa ini ribet banget ya strukturnya gitu ya. Nah, sama di bahasa Inggris juga tentunya karena kita nggak belajar bahasa itu sejak awal, pasti akan ada merasa ribet atau susah gitu ya di awal, tapi memang harus dilatih gitu. Sama aja kayak latihan musik yang dimana kalau baru belajar gitar misalnya, chord-nya banyak banget nggak tahu mana yang harus dipencet kan, tapi dengan latihan terus lama-lama jadi kebiasa. Begitu juga dengan tenses. Oh ya, satu lagi catatan jangan lupa nggak boleh takut salah gitu ya. Maksudnya kalau di awal-awal misalnya masih lupa-lupa ini nggak apa-apa, yang penting udah berusaha untuk mengenal, kemudian mengingat kalau ada di momen-momen tertentu lupa yang ini, lupa yang itu, nggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses kita belajar suatu bahasa baru. Jangan jadi trauma atau alergi sama tenses gitu ya, memahami struktur kalimat segala macam, karena kedepannya akan tetap dibutuhin. Walaupun di awal saat kita baru mulai belajar, nggak usah terlalu ribet banget ya kan, nggak usah terlalu jelimet banget, bisa dipakai aja yang simple tenses dulu. Simple present, simple past, simple future. Yang penting bisa ngebedain waktunya dulu ya kan. Kita ngomong suatu kejadian atau suatu aktivitas atau suatu kondisi itu kapan, apakah itu saat ini atau nggak ada konteks waktunya, atau apakah itu di masa lalu atau dia di masa depan.